Halo para generasi penerus bangsa, apa kabarnya? Gimana? Awal-awal puasa masih leles? Gak usah leles karena saya akan menemani teman-teman semua dengan film action yang dibintangi oleh Scott Adkins, teman saya sewaktu main Kelechi dulu di London. Dan sebelum lanjut ke review film, buat teman-teman yang suka dengan channel ini, silahkan bagikan linknya ke teman, saudara, pacar, atau selingkuhannya, biar channel ini berkembang biak dengan baik. Dan seperti biasa tidak usah banyak mencoblak, selamat menikmati. Diceritakan seorang mantan pasukan khusus yang kini sedang buron bernama Carlton McCready menerima kabar dari Angela, saudarinya, jika keponakan Kang Carlton yang pastinya anak Angela diculik mafia narkoboy asal Meksiko. Diculiknya keponakan Carlton tersebut karena ulah suaminya Angela, yaitu Walt. Biar gampang saya sebut saja namanya si Beben. Si Beben yang menjadi pengantar narkoboy dengan teledornya memindahkan muatan narkoboy milik para kartel tadi, lalu membuat bos kartel yang terkenal bengis dan kejam itu pun ngamuk, sehingga sebagai jaminan, keponakan Kang Carlton itu pun mereka culik sampai narkoboy mereka kembali. Mendengar jika keponakan satu-satunya itu diculik, Kang Carlton tanpa rasa takut pergi ke Meksiko mendatangi markas kartel narkoboy tersebut. Singkat cerita, setelah melewati pemeriksaan dan masuk ke dalam lift, Carlton melakukan peregangan otot dulu dengan menghajar 2 orang penjaga hingga tewas. Lalu dengan jurus tutug oncom yang didapat dari Gunung Kolotok, Carlton menghabisi semua anggota kartel itu hingga tak tersisa. Setelah semuanya cinggaloler, Carlton menanyakan keberadaan keponakannya itu pada Victor, penanggung jawab penculikan. Lalu mengambil kalung Victor dengan gagantel kunci yang ada flash disk, membuka pintu dan melepaskan keponakannya yang bernama Haley. Sementara si Victor, karena sudah calutak menculik keponakannya Carlton, harus modar saat itu juga. Beberapa waktu kemudian pimpinan atau bos kartel yang bernama Garcia datang ke TKP, yang ternyata si Garcia ini adalah mamangnya dari si Victor yang tadi dihukum mati Carlton. Garcia lalu menanyakan flash disk yang jadi gantungan kunci pintu di kalungnya Victor. Dan karena anak buahnya Victor mengatakan jika kunci tersebut sudah dibawa orang yang membebaskan Haley, yang dengan entengnya seperti menepuk rengit, si anak buah itu pun tutup usia saat itu juga. Garcia lalu menelpon seorang serif di perbatasan yang masih anteknya bernama Jasper. Kepada si Jasper, Garcia memerintahkan menangkap orang yang telah memburak-barik markasnya, lalu memberikan foto si pelaku kepada si Jasper. Jasper kemudian memberitahukan jika orang tersebut adalah Carlton, saudaranya Angela, yang sudah lama jadi buronan. Setelah tahu pria itu saudaranya Angela dan dahuannya si Beben, saat itu juga Garcia bersama pasukannya berangkat ke rumahnya Angela. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, Carlton meminta Angela dan si Neng Haley berkemas karena yakin jika para kartel itu akan datang membalas dendam. Namun saat hendak pergi, suami Angela, ayah tirinya Haley, datang mencegah mereka dan berjanji akan menyelesaikan masalahnya dengan kartel pimpinan Garcia tadi. Tapi menurut Carlton, Angela dan Haley akan ikut dengannya karena tidak tega melihat saudari dan keponakannya itu ngabatin. Mereka kemudian menaikkan koper ke kol buntung yang dari kejauhan terlihat mobil polisi berjalan ke arah mereka. Dan Carlton, karena statusnya masih buron, ia pun nyumput di gudang. Beberapa saat kemudian ketika serif pimpinan Jasper datang, si Beben pun keluar dari rumah yang langsung diringkus anak buahnya Jasper. Alright, give me your hand. Let's go. Dan saat Jasper bertanya pada Angela keberadaannya Carlton, si Beben yang lurus tunjung itu malah memberitahukan jika Carlton sedang nyumput di gudang. Yang langsung saja Jasper memerintahkan kedua anak buahnya menangkap Carlton.
Tapi karena tidak tahu orang macam apa yang akan mereka ringkus, kedua anak buah si Jasper itu pun hanya bisa jejeritan. Carlton kemudian kabur dengan mobil miliknya, yang tak lama kedua anak buah si Jasper itu pun mengejarnya. Sementara si Jasper sendiri malah sibuk ngurusin Neng Heli dan mamahnya Angela. Pengejaran di tengah gurun pun berlangsung seru hingga ban mobil Carlton ditembak sampai mobil tersebut ngagaleong dan lalu ditubruk mobil patroli. Di lain tempat, Garcia bersama pasukannya kini sudah berada di buruan rumahnya Angela. Saat mengetahui jika Carlton kabur, ia menyuruh dua anak buahnya membantu kedua serip tadi menangkap Carlton. Garcia kemudian menanyai si Beben tentang flashdisk yang dibawa Carlton. Dan karena si Beben yang memang rungah-ringeh tidak tahu, saat itu juga si Beben ditembak hingga modar. Yang dengan kematian si Beben, kini Angela jadi janda kedua kalinya. Kembali ke Carlton yang sedang kejar-kejaran dengan kedua serip tadi, berhasil menumbangkan seorang serip, yang lalu temannya Pak Serip itu menodongkan pistol ke arah Carlton. Dan tiba-tiba Drop it. anak buah Garcia menembaki mereka tidak puguh-puguh. Alhasil seorang serip tidak ikut menamatkan film sampai tuntas. Anak buah Garcia lalu memberi peringatan jika mereka hanya membutuhkan flashdisk yang saat ini dipegang Carlton. Dan mereka akan melepaskan Pak Serip dan Carlton jika mau memberikan flashdisk tersebut. Tapi karena Carlton kini menyadari jika flashdisk yang dijadikan gantungan kunci itu sangat berharga, ia lebih memilih melakukan perlawanan pada para pengejarnya. Dan karena perlawanan tersebut, si Pak Serip yang ikut nyumput bersama Carlton harus mau mengakhiri aktingnya sampai di sini. Carlton lalu menembak seorang di antara mereka, dan satunya lagi ia barengkos hingga tidak walakaya. Garcia lalu mengutus kembali kerocoknya, karena yakin jika dua anak buahnya tadi sudah wassalam lewat radio yang tidak ada respon. Kepada si Jasper, Garcia bertanya lagi tentang sosok si Carlton, dan kata si Jasper, Carlton mantan pasukan khusus yang telah menghajar atasannya sampai koma, hingga ia dipenjara dan kabur dari penjara tersebut. Dan menurut Angela, Carlton lebih memilih melakukan itu ketimbang harus mengotori seragam dengan mematuhi perintah yang tidak sesuai hati nuraninya. Masih menurut Angela, Garcia sudah salah memilih musuh karena Carlton tidak akan melepaskan Garcia dan antek-anteknya begitu saja. Kedua anak buah Garcia tadi lalu berhasil menemukan Carlton. Sempat terjadi tembak-menembak seru. Lewat perjuangan yang dramatis, akhirnya ia mampu melumpuhkan mereka satu persatu. Carlton lalu bertanya isi flashdisk yang dicari Garcia. Dan tidak menunggu lama, orang itu pun langsung memberitahukan isi flashdisk itu, yang berisi tentang keterlibatan orang-orang dalam peredaran narkoboy dari rakyat jelata hingga pejabat, rekening bank, gudang narkoboy, serta tempat penyimpanan uang tunai. Yang ternyata, kedatangan Garcia itu bukan hanya untuk balas dendam kematiannya Victor, tapi lebih untuk mendapatkan kembali flashdisk tersebut. Yang jika jatuh ke aparat penegak hukum, maka sudah dipastikan karir Garcia dan bisnis dunia hitamnya akan tamat. Setelah mendengar penjelasan itu, Carlton mengeksekusinya supaya tidak terjadi hal-hal yang pica capekeun di kemudian hari. Setelah beberapa lama, anak buahnya Garcia tak kunjung datang. Ia lalu mulai panik dan menyuruh Jasper menangkap Carlton sendirian. Karena jika tidak, Garcia akan menghabisi anaknya si Jasper. Jasper yang kehel itu pun mau tidak mau menuruti kemauannya Garcia, lalu gura-giru pergi entah kemana. Singkat cerita, Carlton sudah berada di sekitaran rumah Angela, dan lagi-lagi dengan taktik gerilyanya, ia melumpuhkan bodyguard Garcia yang sedang malaweng. Hingga akhirnya keberadaannya diketahui dan langsung saja Garcia membawa Heli dan Angela keluar rumah
serta mengancam akan menghabisi mereka berdua jika Carlton tidak menyerah. Tidak mau kehilangan keluarganya, Carlton pun menampakkan bebengetannya, lalu ia menawarkan pertukaran flashdisk dengan keluarganya. Dan tiba-tiba Carlton menghajar dan menembak seorang penyandra yang lalu masuk ke dalam rumah. Hingga Garcia yang rewas itu pun bersama komplotannya menembaki mereka. Haley lalu menelepon 911 meminta pertolongan. Tapi karena itu wilayah kekuasaannya Sheriff Jasper, mereka malah menyerahkannya pada si Kasep Jasper yang sudah jelas-jelas kaki tangannya Garcia. Sementara itu dengan keadaan yang semakin runyem ditambah Angela tertembak, Carlton memaksa Haley dan Angela keluar jendela sementara ia akan melawan sampai titik darah penghabisan. Dan benar saja, tanpa ampun ia menghajar semua anak buah Garcia tanpa tersisa. Haley dan Angela yang berhasil keluar rumah dan akan kabur dengan motor, keburu kapergok Garcia yang tiba-tiba datang lalu menyuruh mereka keluar. Dan tiba-tiba si Kasep Jasper datang dan menembak Garcia hingga modar karena Jasper merasa tersungging jika anaknya diancam. Jasper lalu menyuruh Haley dan Angela memakai borgol karena Jasper tidak mau disalahkan. Dan tiba-tiba lagi, kali ini Carlton menembak Jasper hingga nyungkruk. Tapi karena ia memakai rompi kebal peluru, Jasper pun masih bisa ngarenghap. Carlton yang masih ada welas asih memberi pilihan pada si Jasper antara borgol atau bedil. Tapi karena si Jasper memang dasar bedegong, ia lebih memilih bedil yang karena pilihannya itu, Carlton tidak asa-asa menembak si Jasper hingga wassalam. Singkat cerita, dari kejauhan terlihat polisi negara bagian datang dan sebelum pergi ngabuburit mencari kolak waluh, Carlton menyerahkan flashdisk yang dicari para kartel itu pada Haley. Hikmah dari film ini adalah, carilah flashdisk di toko elektronik, jangan di tukang kolek. Itu saja review kali ini, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.